semua. Pasti baik ya? Oke, puji Tuhan kita semuanya masih diberi kesehatan. Kita masih bisa berkumpul kembali, bertemu dengan Kak Dian di acara Sekolah Minggu di Rumah Yuk, edisi Minggu Paskah yang ketiga. Adik-adik pasti sudah menunggu hari ini, hari dimana kita bisa bertemu kembali, kita mau memuji Tuhan, kita mau bersukacita. Yuk adik-adik pasti udah gak sabar kan ya ngikutin acara sekolah minggu pada pagi hari ini. Yuk kita ikuti sekolah minggunya. Halo adik-adik semua, dimanapun kalian berada. Senang berjumpa dengan Kak Ika, Tanti. Hari Minggu yang ceria ini menemui adik-adik Pia. Tetap sehat, semangat, dan ceria selalu. Adik-adik, sebelum kita mulai sekolah minggu kita hari ini, yuk kita bernyanyi bersama ya. Lagu yang minggu lalu diajarkan oleh Kak Nona, Who is That Man? Kita nyanyi bersama ya. Yuk berdiri yuk. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan tetap semangat ya, walaupun sekolah minggu di rumah. Apakah adik-adik rindu sekolah minggu di gereja? Nah, sebagai pelepas rindu, sekarang Kak Yose ajak adik-adik di rumah untuk berdiri sekarang, bernyanyi dan menari bersama Daki-Daki. Turun lembah yang dalam, ku melintasi
mucikari lagi ya. Tiap Kudus terberkati. Halo, selamat pagi adik-adik. Sebelum mulai sekolah minggu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat-Mu sepanjang malam tadi. Dan pada pagi hari ini kami boleh bangun dan boleh mengikuti sekolah minggu secara online. Berkatilah kami supaya dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan juga untuk kedua orang tua kami, supaya mereka dapat mendampingi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berkah dalam. Senang sekali pada pagi hari ini Bu An bertemu dan bisa menyapa kalian semua. Nah, Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35. Itu menceritakan tentang perjumpaan Yesus dengan kedua muridnya dalam perjalanan ke Emmaus. Gambaran ceritanya seperti kedua murid Tuhan Yesus dalam perjalanannya menuju ke kampung Emmaus. Dalam perjalanan tersebut, mereka bertemu dengan seorang pria yang menyapa mereka, yang tidak mereka kenal sama sekali. Mereka tidak menyadari bahwa yang menyapa mereka ini adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Benar, dalam perjalanan itu mereka berbicara banyak hal, terutama tentang wafat dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tapi mereka sampai hari larut malam itu tidak mengenal bahwa yang berbicara dengan mereka ini adalah Tuhan Yesus. Nah, setelah hari menjelang malam, kedua murid tersebut mengajak Yesus untuk masuk ke rumah karena hari mulai gelap. Nah, setelah masuk ke dalam rumah, Yesus diajak untuk duduk untuk makan bersama. Nah, sebelum makan bersama, ini ada minumnya, ini ada roti, ini kedua muridnya tadi, ini Tuhan Yesus. Sampai mau makan ini, mereka pun belum mengenal kalau yang diajak masuk ke rumahnya ini Tuhan Yesus Kristus. Bagi mereka ini orang asing. Nah, sewaktu Yesus mengangkat roti dan mengucap berkat, baru dan memecahkan roti ini dan memberikannya kepada kedua murid ini, barulah mata mereka seperti terbuka bahwa yang mereka ajak bicara dan ajak makan ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Tapi mereka terlambat. Tuhan Yesus Kristus sudah lenyap, sudah pergi meninggalkan mereka. Nah, setelah mereka beristirahat, mereka kemudian kembali ke Yerusalem menjumpai beberapa murid Yesus yang lainnya dan menceritakan pengalaman mereka dalam perjalanan mereka ke Emmaus dan bagaimana mereka akhirnya bisa mengenali Yesus setelah Yesus memecah-mecahkan roti. Nah, ini gambaran ceritanya. Mari anak-anak ambil kitab suci dan buka Injil Lukasnya. Oke? Nah, anak-anak, mari kitab sucinya dibuka pada Injil Lukas. Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai dengan 35. Mari kita baca bersama-sama ya. Nah, pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya,
Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Lagi tuh puji Tuhan, hei ketemu lagi dalam kasih-Nya. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita, hei ketemu lagi tuh puji Tuhan. Halo adik-adik Pia yang terkasih di dalam nama Tuhan, selamat pagi dan berkah dalam. Selamat berjumpa kembali dengan Suster Rosa ya. Bagaimana hari ini? Apakah dalam keadaan sehat dan juga bersemangat? Joan, semangat gak? Kalau Jovita, semangat? Kalau Nadine, semangat gak? Kalau Gwen, semangat gak? Kalau Bril, semangat gak? Suster mau menyapa semuanya supaya kita bisa bersemangat ya. Satu persatu di rumah kita sama-sama meneriakkan. Kalau suster katakan, "Anak-anak Pia mana semangatnya?" Jawabnya, ini semangatku. Kita bisa sama-sama ya. Oke, kita mulai. Anak-anak Pia Santo Yohanes Evangelista, mana semangatnya? Ini semangatku. Wah, keren semuanya. Semangatnya
terasa sampai di hati suster. Oke, kenapa kita perlu bersemangat hari ini? Karena Tuhan Yesus itu baik dan mencintai kita semua. Tuhan Yesus selalu hadir dan menemani hidup kita. Nah, adik-adik, hari ini suster mau bercerita tentang tadi sudah dengar di kitab suci ya, bacaan Injil tentang 2 murid. Tapi sebelumnya suster mau tanya dulu. Nah, adik-adik pernah merasa sedih nggak di dalam hidupnya? Pernah merasa kecewa nggak di dalam hidupnya ketika keinginannya tidak terjadi? Suster juga pernah kecewa loh, pernah mengalami kesedihan loh. Kalau adik-adik di rumah pernah mengalami kesedihan, kekecewaan, berarti kita sama dengan 2 murid Yesus yang pulang dari Yerusalem menuju ke, tadi dalam bacaan Injil dikatakan pulang kemana? 2 murid apa? Emmaus. Keren ya. Mereka juga kecewa. Nah, kita lihat wajahnya sedih sekali ya. Mereka kecewa karena apa? Sebenarnya murid-murid Yesus itu mengharapkan Yesus menjadi raja, memerintah, dan menyelamatkan mereka dari perbudakan. Tetapi ternyata kok kita dengar Yesus juga akhirnya wafat. Disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Mereka juga dengar kalau Yesus itu katanya bangkit. Tapi mereka juga, benar nggak ya? Nah, dalam kekecewaan ya, lihat Wajahnya sedih, mereka pulang ke Emmaus. Nih, berjalan, dalam perjalanan mereka cerita tentang kejadian bagaimana Yesus ditangkap, diadili, lalu kemudian disalibkan sampai akhirnya wafat. Tapi apa yang terjadi di tengah perjalanan? Cara Yesus hadir. Tetapi 2 murid ini tidak mengenal Yesus. Mereka tidak tahu bahwa Yesus yang hadir sebenarnya. Yesus pura-pura tanya nih, apa yang kalian perbincangkan selama dalam perjalanan? Karena Yesus lihat mereka sangat sedih. Lalu kemudian 2 murid ini bilang, kamu nggak tahu apa yang terjadi akhir-akhir ini pada Yesus yang diadili dan juga wafat ya karena disalibkan. Oh iya, Yesus bertanya. Lalu kemudian mereka menceritakan semuanya itu. Menceritakan, tapi mereka tetap nggak sadar bahwa yang bersama dengan mereka itu adalah Yesus. Lalu kemudian mereka terus berjalan ya sampai di Emmaus. Lalu Yesus juga jalan mau meninggalkan mereka. Tetapi mereka mengatakan, tinggallah dulu bersama kami di rumah kami karena hari sudah gelap. Gitu kan ya, tadi kita dengar dalam kitab suci ya. Nah, sesudah itu, tamu itu yang diundang tadi tiba-tiba memecah-mecahkan roti. Lalu kemudian menceritakan isi kitab suci kepada mereka, sehingga 2 murid ini akhirnya sadar, loh kok hati kita tuh berkobar-kobar ya, gembira ya ketika orang tadi itu bercerita dan memecah-mecah roti. Tetapi ketika mereka sadar, Yesus tidak ada lagi di tengah-tengah mereka. Nah, sesudah itu mereka bersemangat dan mengatakan, ayo kita pergi ke Yerusalem, pulang ke Yerusalem. Kita harus menceritakan bahwa Yesus bangkit kepada murid-murid yang lain. Nah, ini mereka bercerita nih. Ini tadi 2 murid itu, lalu kemudian mereka cerita kepada Murid-murid Yesus yang lain. Nah, adik-adik, kita juga sama ya seperti 2 murid ini, pernah mengalami kekecewaan. Salah satunya, misalnya udah kangen banget pengen ke sekolah, pengen sekolah minggu, sedih rasanya. Tapi
tapi belum bisa, kecewa, keinginan kita nggak tercapai. Atau misalnya pengen nilainya baik, sudah belajar, tapi kok hasilnya belum sebaik yang aku harapkan ya. Atau misalnya pengen sesuatu dibelikan oleh papa mama, tetapi belum terjadi juga, sedih. Nah, di dalam kesedihan, kadang-kadang kita tidak bisa melihat bahwa Tuhan itu baik. Gimana coba? Keinginan kita nggak terjadi, tapi kita bilang Tuhan itu baik. Nggak mungkin. Gitu kan? Sama seperti dua murid Emmaus tadi, mereka juga tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Bahkan Yesus datang, mereka tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Sepertinya mata mereka tertutup. Karena apa? Karena kesedihan, kekecewaan, keinginan mereka tidak tercapai. Nah, adik-adik yang terkasih, di dalam kesedihan dan kekecewaan, kita memang tidak mudah ya menemukan Tuhan di sana. Tetapi kita perlu ingat, walaupun semuanya tidak sesuai dengan harapan kita, Yesus itu tetap mencintai kita, tetap memberikan yang terbaik untuk kita. Maka kita perlu bersyukur kepada Tuhan ya. Nah, di dalam kesedihan justru kita perlu ingat bahwa Tuhan akan mengabulkan yang terbaik buat kita. Maka kita perlu berdoa ya. Bilang, sampaikan pada Tuhan, Tuhan, hari ini aku kecewa, hari ini aku sedih, hari ini aku marah karena keinginanku belum tercapai. Tuhan, berilah aku rahmat-Mu supaya aku bisa menerimanya. Aku tetap bergembira. Nah, ketika kita berani berdoa, memasrahkan semuanya pada Tuhan, percayalah, kita akan menemukan Tuhan di sana. Hati kita akan tetap bergembira. Hati kita akan tetap berkobar-kobar. Dan yang jelas, kita akan bertemu dengan Tuhan di dalam kekecewaan kita. Maka adik-adik, kalau keinginan kita belum tercapai, apa yang kita harapkan belum terjadi, bersabar. Dan jangan lupa berdoa. Sampaikan semuanya pada Tuhan. Oke, baiklah adik-adik. Semoga kita bisa belajar dari dua murid Emmaus, dari kekecewaan, dari kesedihan, tetapi ketika berjumpa dengan Tuhan, menyadari bahwa Tuhan ada, menyadari bahwa Tuhan menyertai perjalanan mereka, membuat hati mereka berkobar-kobar dan mereka kembali lagi berbuat baik, bercerita, melakukan hal-hal yang menyenangkan di hati Tuhan. Suster juga berdoa, adik-adik menjadi adik-adik yang luar biasa, yang mau berubah dari kekecewaan dan juga ketidaknyamanan di dalam hati, tetapi akhirnya mau berpasrah dan berserah pada Tuhan. Oke, semangat? Semangat ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati kita semua. Berkah dalam. Sehat-sehat saja. Sekarang kakak mau ngajari bikin kreativitas untuk hari ini. Kreativitasnya itu bikin sandal. Pertama-tama kita siapkan bahan-bahannya, itu karton, digambari bentuk sandal. Bisa nyeplak sandal yang ada di rumah, yang bersih ya, yang belum pernah dipakai. Lalu setelah itu kita nanti gunting sesuai dengan polanya. Selain kertas karton, kita dapat menyiapkan juga benang, lalu sedotan. Sedotannya nanti digunting ya, seperti ini. Lalu setelah itu kita gunting ininya, kartonnya. Habis dibikin tanda seperti ini ya, gambar bulatan di 3 titik ini, atas, bawah, 2 biji. Lalu kita akan melubanginya, kita dapat menggunakan jangka.
lubang. Sudah jadi lubangnya. Berikutnya kita akan masukkan benang ke sepatunya. Ke sandalnya maksudnya. Ya, terus habis itu ini kan dimasukin ke dalam lubang, lalu masukin ke sedotan. Masukin ke lubang yang satunya lagi, lalu masukin lagi lubangnya dari bawah, benangnya dari bawah. Lalu kita masukkan lagi ke dalam sedotan yang sudah dipotong tadi. Masukkan lagi ke lubang yang di atas, lalu digunting benangnya. Hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Yang belakangnya nih, penampakan belakang, talinya diikat. Nah, jadi tada. Kita akan menulis di atasnya. Tulisin ya di atasnya. Ini adalah penampakan hasil kreativitas yang dibuat tadi ya. Adik-adik sebelum menuliskan tulisan ini bisa juga menempelkan kertas koran atau gambar-gambar di atas sandal ini, dihias yang bagus ya. Oke, sampai sekian dulu bagian dari Kak Maya. Anak-anak, selamat pagi. Tuhan memberkati. Wah, hari ini pasti anak-anak sudah senang ya. Sudah semangat karena sudah mengikuti kegiatan sekolah minggu hari ini. Anak-anak sudah memuji Tuhan, sudah berdoa, sudah apalagi ya tadi? Oh, mendengarkan firman Tuhan, juga mendengarkan renungannya. Terus apalagi ayo? Oh, membuat kreativitas. Tadi kreativitasnya apa ya anak-anak? Membuat sandal. Bagaimana hasilnya? Bagus-bagus pastinya. Ya, sebelum acaranya secara keseluruhan kita selesaikan, kita tutup, marilah kita bersama-sama berdoa untuk mengucap syukur pada Tuhan karena hari ini kita sudah selalu disertai oleh Tuhan. Sebagaimana tadi bacaan kitab suci ya, Tuhan selalu menyertai kita sepanjang masa. Yuk kita berdoa dulu bersama-sama. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini dalam kegiatan sekolah minggu. Terima kasih atas firman-Mu. Semoga ini semua juga akan meneguhkan iman kami untuk tetap setia kepada Yesus Kristus Juru Selamat kami. Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk Papa Mama, kakak adik, agar senantiasa Kau berikan keselamatan dan kesehatan. Kami juga berdoa untuk para romo suster yang berkarya di paroki kami, agar Kau berkati mereka sehingga tugas pelayanannya juga berjalan dengan lancar. Tak lupa kami juga berdoa untuk kakak-kakak pendamping kami. Semoga mereka semua juga Kau berikan kesehatan dan di dalam melayani anak-anak juga Kau berikan kelancaran. Bapa, pada hari ini kami juga mau berdoa di dalam suasana dan situasi di Indonesia yang sedang terkena virus Corona 19. Kami mohon kemurahan-Mu agar Kau jaga keselamatan dan kesehatan kami, Kau sembuhkan yang sedang sakit, dan Kau beri berkat pula serta kesehatan bagi para petugas medis yang sedang bekerja. Kami juga berdoa untuk semua yang sedang menderita sakit, semoga Kau berikan penghiburan, kekuatan, ketabahan, dan juga kesembuhan.
Semoga dengan peristiwa ini kami semakin bisa bersatu padu, saling mengasihi, saling membantu satu sama lain. Terima kasih Tuhan, semua doa ini kami mohon dalam nama Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Pelindung gereja kami, Santo Yohanes Evangelista, doakanlah kami. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih anak-anak. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Hai, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Kak Yuli. Anak-anak, hari ini sudah buat kreativitas kan? Nah, sudah jadi apa belum? Tentunya sudah ya. Punya Kak Yuli juga sudah jadi nih kreativitasnya. Sama nggak dengan punya anak-anak? Tentu sama. Coba dilihat. Apa tulisannya di sini? Walk with Jesus. Siapa yang tahu artinya? Yuk. Nah, artinya yaitu berjalan bersama Yesus. Nah, anak-anak, yuk kita hari ini menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Anak-anak, yuk kita semua berdiri, kita menyanyi lagu bersama-sama. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Adik-adik, gimana sekolah minggunya? Seru kan? Kakak berharap adik-adik tadi mengikuti sekolah minggu dari awal sampai akhir dengan penuh sukacita. Jadi kita sudah bernyanyi bersama, terus kemudian kita juga sudah mendengarkan sabda Tuhan, mendengarkan renungan dari suster. Masih ingat gak dengan apa yang disampaikan oleh suster? Pasti tentunya masih ingat ya adik-adik. Kalau tadi adik-adik sungguh mengikuti renungan dari suster. Terus tadi kita juga sudah berkreativitas. Sudah membuat semua adik-adik di rumah? Bagi yang sudah, kreativitasnya bisa di-share ya adik-adik, supaya teman-teman yang lain juga bisa melihat dan melihat hasil-hasil kreativitas adik-adik. Kak Vero percaya pasti hasil kreativitasnya sip dan oke semuanya. Nah, setelah kreativitas kita tadi apa adik-adik? Kita juga diajak untuk bernyanyi lagi. Terus juga ada doa penutupnya. Gak terasa ya adik-adik, sekolah minggunya sudah usai. Tapi jangan berkecil hati karena kita masih bisa bertemu lagi sekolah minggu depan secara online, dan tentunya pasti akan lebih seru dan menyenangkan. Oleh karena itu adik-adik harus selalu merindukan sekolah minggu ya adik-adik ya. Tapi
Merindukannya tidak hanya kreativitasnya saja adik-adik, tapi juga merindukan semuanya yang ada di sekolah minggu. Karena apa adik-adik? Kalau kita sungguh-sungguh mengikuti sekolah minggu dari awal sampai akhir, maka iman kita akan semakin bertumbuh. Nah, tadi di lagu penutup, lagunya apa ya adik-adik ya? Masih ingat nggak? Ya, lagunya adalah Jalan Serta Yesus. Adik-adik tahu nggak artinya jalan serta Yesus? Ya, jalan serta Yesus itu berarti setiap langkahnya adik-adik semua di rumah, juga Kak Vero yang ada di sini, itu selalu disertai oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kita harus selalu percaya dan selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Kira-kira adik-adik, bagaimana cara mengandalkan Tuhan Yesus? Ya, yang pertama, berdoa, rajin berdoa. Berdoa setiap hari, mohon kesehatan, juga mohon perlindungan dari segala virus-virus yang sekarang ini sedang terjadi. Dan mendoakan bangsa Indonesia supaya wabah corona bisa cepat berlalu ya adik-adik ya. Terus kemudian apa? Yang kedua, kita juga harus rajin baca kitab suci. Karena dengan membaca kitab suci, maka iman kita semakin dikuatkan dan kita akan semakin semangat dalam menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita, selalu bersukacita setiap hari. Terus apalagi adik-adik? Yang ketiga, berbuat baik. Berbuat baik itu bisa membantu orang tua di rumah, membantu mama, papa, kakak, adik, dan juga bisa berbagi dengan sesama, memberi sesuatu yang bisa berguna untuk orang lain. Itu jos ya adik-adik. Kakak juga mengingatkan adik juga selalu menjaga kesehatan dengan sering mencuci tangan, terus kemudian makan makanan yang gizi dan seimbang. Terus kemudian apa adik-adik? Olahraga yang rutin bersama mama, papa, kakak, adik di rumah pasti akan lebih seru ya adik-adik ya. Terus kemudian tidur yang cukup. Karena dengan tidur yang cukup, maka imunitas tubuh kita akan semakin meningkat. Enak kan adik-adik? Senang ya kalau kita selalu sehat. Nah, jadi adik-adik harus selalu menjaga kebersihan, menjaga kesehatan. Setuju? Ya, terus kakak juga mau mengingatkan bagi adik-adik yang mau mengikuti kontes foto pasca ceria, sudah mendaftar belum? Sudah mengirimkan belum fotonya? Bagi yang belum, segera ya adik-adik buruan untuk mengirimkan foto dengan telur paskahnya, dengan telur paskah yang sudah ada, yang sudah ditanami oleh biji yang sudah tumbuh dengan subur. Nanti foto dengan telur paskahnya dan foto dengan gaya yang semenarik mungkin dan selucu mungkin atau seunik mungkin, karena ada 10 hadiah menarik bagi mereka yang foto dengan telur paskahnya yang paling unik, yang paling keren, yang paling oke. Jadi adik-adik semangat fotonya ya, segera dikirimkan ke piaparokikudus@gmail.com. Nanti minta tolong mama, papa, ayah, ibu untuk mengirimkan fotonya adik-adik semua ya. Terus kemudian paling lambat tanggal 21 Mei 2020. 2020. Nah, itu ya adik-adik ya. Jangan lupa ya adik-adik. Kita tunggu foto dari kalian. Nah, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita adik-adik. Kita bertemu di sekolah minggu berikutnya dengan kakak-kakak pendamping yang lain yang tentunya akan lebih heboh, lebih seru dan menyenangkan. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Dadah, sampai jumpa adik-adik.